Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Yadiman SHMH dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Luciani Febrianti. Saya dari kelas A Akuntansi 2018 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan menjelaskan tentang ide bisnis. Salah satunya adalah perencanaan bisnis. Saya di sini akan menjelaskan perencanaan bisnis. Salah satu kunci kesuksesan memulai suatu usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide atau gagasan yang cemerlang, yang kreatif, inovatif, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Maksudnya di sini, ketika kita akan memulai usaha, kita harus mempunyai ide yang sangat kreatif. Mengapa begitu? Karena ketika kita akan melakukan suatu usaha, kita sebaik mungkin harus menemukan ide yang paling bagus supaya mereka tertarik dengan ide yang kita buat. Ide sendiri merupakan konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ide merupakan produk berpikir kreatif yang melibatkan penggunaan indera pendengar, penglihatan, dan perasa. Interaksi dari ketiga indera ini mendorong daya pikir seorang wirausahawan untuk menghasilkan ide. Sebuah ide bisnis harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis serta masuk di akal. Penemuan ide bisnis tersebut diperoleh dari pencarian ide bisnis melalui cara berpikir terhadap suatu hal. Ide akan tercipta jika seseorang memandang sesuatu sebagian hal yang positif, sehingga dapat tercipta tujuan yang diinginkan. Ide usaha atau ide bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan seperti pasar, masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide atau gagasan sama dengan cita-cita. Sedangkan bisnis atau usaha menurut ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut Douglas, terdapat beberapa teknik untuk menghasilkan ide atau mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut: tukar pikiran, yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadi pertukaran informasi di antara individu. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat atau orang yang berpengalaman lebih. Yang kedua adalah berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu akan terjadi, merupakan teknik mendapatkan ide bisnis, mengubah mimpi menjadi kenyataan, memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kawin silang, yaitu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide masing-masing yang sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk
membuat peluang tukar pikiran. Yang keempat, ada keingintahuan, yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Yang kelima, ada pendekatan tidak langsung, yaitu upaya dilakukan guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan, karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Yang keenam adalah komponen yang dimodifikasi, yaitu ide baru hasil dari modifikasi ide lama dengan cara memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagian dengan sistematis, selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan tujuan. Yang ketujuh, meditasi merupakan suatu teknik menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan.